Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya, Agus Septilah SMED. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pembahasan mengenai deret dan aplikasi itu. Sebelum lebih jauh membahas tentang aplikasi atau penerapan deret, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui ya lebih dalam mengenai konsep deret ya. Deret merupakan rangkaian atau serangkaian bilangan ya yang tersusun secara sistematis, tersusun secara teratur, tentunya dengan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Kemudian jenis-jenis deret yang perlu kita ketahui ialah berdasarkan pola perubahan suku-suku ya yang membentuk deret. Itu deret dibagi menjadi 3 kurang lebih ya. Ada deret ukur, deret hitung dulu ya, deret hitung ya, macam-macam jenis-jenisnya ya. Ada pertama deret hitung ya, kedua deret ukur, yang ketiga deret harmonik ya. Kita akan memahami konsep yang dua ini ya, yang dua ya, ini deret hitung dan deret ukur. Kalau yang deret harmonik biasanya dipakai diaplikasikan ke ilmu-ilmu fisika ya. Ini yang untuk matematika ekonomi kita pakai ini deret hitung dan deret ukur ya. Kita ambil kata kuncinya aja, deret ukur itu bilangan-bilangan yang tersusun berdasarkan deret hitung ya, berdasarkan penjumlahan dari suatu bilangan tertentu ya, berdasarkan penjumlahan. Kalau yang deret ukur berdasarkan perkalian dari suatu bilangan tertentu ya. Nah, kita yang satu dulu ya. Yang pertama deret hitung ya. Deret hitung. Kita memahami konsepnya deret hitung. Misalnya ya, misal ada bilangan berapa? 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya ya. Berarti yang 3 ini dikatakan A ya, atau istilahnya selain A yaitu suku pertama ya. Di suku itu elemen atau unsur-unsur bilangan yang membentuk suatu deret ya disebut suku ya. Nih 3, 6, 9 namanya suku ya. Ini berarti A suku pertama S1, ini 6 berarti suku kedua, ini ya berarti suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga dan seterusnya ya. Itu namanya elemen atau unsur bilangan yang membentuk suatu deret disebut suku ya, suku ketiga. Nah sementara selisih ya dalam deret hitung, selisih 3 ke 6 ini ya, 3 ke 6 atau 6 ke 9 atau 9 ke 12 ini namanya pembeda ya, pembeda atau B ya, dinotasikan B. Artinya selisih antara suku selisih antara suku, baik suku pertama atau suku kedua, antar suku ya, selisih antar suku disebut pembeda ya. Nah untuk seperti ini, kalau kita misalkan ada suatu kasus contoh soal yang panjang dan angkanya besar, kita harus menggunakan rumus ya. Jadi rumus untuk misal diketahui berapa suku ke ini 1, 2, 3, 4, 5, suku ke 9, suku ke 21 ya,
itu kita gunakan formula ya. Sn berarti untuk yang direct hitung ya, perhatikan direct hitung. Sn suku ke n artinya ya, sama dengan A plus n min 1 B, seperti ini. Nanti akan saya kasih contohnya supaya paham. Kita mengetahui formula dulu. Yang pertama ya, suku pertama disebut A ya. Selisih antara 3 dan 6, selisih antar suku disebut pembeda gitu ya. A atau Sn ya. Kemudian mengetahui Jn ya. Jn itu artinya sigma S suku pertama plus suku kedua plus suku ketiga plus suku keempat plus dan seterusnya sampai suku ke n ya. Itu namanya jumlah total suku ya, jumlah suku pertama, suku kedua, suku ketiga dijumlahkan total berapa, ini namanya Jn itu atau dirumuskan Jn sama dengan n per 2A ya, 2 kali A maksudnya ya, plus n min 1 B, ini rumusnya. Atau Jn sama dengan n per 2A plus Sn ya. Atau juga sama ya, ini ada 3 cara ya, 3 formula. Atau Jn sama dengan ya, Jn sama dengan n kali A plus n per 2 plus kalikan berapa, n min 1 kalikan B ya. Ya, untuk sementara dicatat dulu ya, ini formulanya. Nanti kita akan latihan soal ya. Bisa dilanjut ya. Kita langsung ke contoh soal dan pembahasan studi kasus. Perhatikan soal yang akan saya sampaikan ya, tolong disimak baik-baik, saya akan mendiktekan ya, seperti biasa. Contoh untuk yang direct hitung ya. Hitunglah S5 itu suku kelima ya. S5, S10 dan J5 ya. Jika suku pertamanya adalah 200 dan pembeda antar suku-sukunya sebesar 25 ya. Saya ulangi lagi soalnya ya. Hitunglah S5 artinya suku kelima ya, suku kelima. S10 dan J5 jika suku pertamanya adalah 200 ya, dan pembeda antar suku-sukunya adalah 25. Ya, kita langsung dijawab ya, dari contoh yang udah dihitung, soal nomor 1 ya. Jawab. Jadi diketahui dulu ya, diketahui nomor 1. Jadi
nomor 1 dimana diketahui, deret hitung ya, diketahui. Jadi A nya berapa suku pertama ya, atau S1 ya, berapa 200. Kemudian pembeda antara suku-sukunya dari berapa 25. Nah ditanya, jadi ditanya apa, ditanya S5 ya, S5 berapa, kemudian S10 suku ke-10 maksudnya ya, dan terakhir apa, jumlah sampai dengan ya, jumlah sampai dengan suku kelima ya, totalnya ya, jumlah total sampai dengan suku kelima berapa totalnya ya, jika dijumlahkan, karena dari hitung itu adalah penjumlahan dari bilangan tertentu ya. Kalau dari ukur perkalian ya. Jawab. Gimana rumusnya ya? Rumusnya SN ya. SN sama dengan A plus N min 1B ya. Selalu kita masukkan ya, tulis rumusnya dulu, formulanya dulu supaya buat acuan ya. Berarti S5 ya, S5 SN kan suku kelima sama dengan A nya berapa 200 plus N nya, N yang diperhatikan N nya 5 min 1 kalikan pembedanya 25. S5 sama dengan 200 plus 5 min 1 4 ya, 4 kalikan 2 di 25. Berarti S5 sama dengan berapa? S5 sama dengan 4 kalikan 25 sama dengan 100, 100 sama 200 sama dengan 300. Gini aja lah, satu-satu ya. 100 sama dengan 300. Untuk membuktikan ini kita pakai apa namanya, merah ya, pakai merah, dibuktikan apa benar suku kelima itu nilainya 300 ya, jumlahnya. Coba ya, jadi suku pertama berapa 200 benar kan. A itu artinya sama dengan, atau suku pertama ya, S1 namanya, S1 ya. Berarti suku pertama berapa tadi 200 ya, 200. Selanjutnya berapa, karena pembedanya 25 berarti 225, 250, 275, 300. Ini suku pertama berarti ya, atau A atau suku pertama. Ini suku ke-2, ini suku ke-3, ini suku ke-4, dan terakhir ya suku ke-5. Suku kelima ini terbukti berapa 300 ya, sama ya. Jadi ini cuman buat membuktikan ya. Lanjut, hapus saja ya, ini kan untuk bukti aja. Lanjut ke suku ke berapa 10 ya, suku ke-10. S10 sini aja ya, S10 sama dengan, berarti sama ya rumusnya ya, A plus N 1B berarti 200 plus N nya 10 ya, 10 min 9 kalikan 2 li 25 sama dengan 200 plus, oh ini 1 bukan 9, 10 min 1 ya, ini supaya kalian konsentrasi ya. 9 min kalikan 2 li 25 sama dengan 200 plus 9 kali 25 200, 2 li 25
sama dengan 425. Terakhir J5 ya. J5 rumusnya, masukkan rumus dulu. Jn sama dengan, kita pakai ini boleh ya, pakai cara ini sama ya, kita nanti buktikan satu-satu deh. Coba kalian pakai yang ini, Jn sama dengan, kalau nggak pakai ini nih ya, Jn sama dengan n kalikan a plus n per 2, ini coba ya. Jn sama dengan n kalikan a plus n per 2 kalikan n min 1 kali b ya. Kita pakai rumus ini ceritanya. Apa iya nanti hasilnya sama? Rumus saya buat itu. Jn sama dengan n nya tadi berapa? J5 ya. J5 yang ditanya. J5 sama dengan n nya 5 kalikan a nya 200 ditambah, ini dikali ya, maksudnya titik dikali gini aja deh biar bingung. 5 per 2 kalikan 5 min 1 kali 25. Kita hapus dulu yang ini, rumus ini hapus dulu ya. Sama dengan J5 sama dengan 5 kali 200 berarti 1000 ya. 1000 kalikan 5 per 2, sebentar gitu dulu, kalikan 5 min 1 sama dengan 4 kali 25 sama dengan 1000. Oh bukan kali, plus ya. 1000 plus, ini plus, ini berarti 20, bisa ini ya, 20 bagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 10 kalikan 25 sama dengan 1000 plus 250 sama dengan 1250. Ini rumus yang ini, coba pakai yang ini aja, kita yang lebih simpel ya. Ya hapus aja lah. Kalau kita pakai rumus ini, misalkan Jn sama dengan n per 2 kalikan a plus sn gitu ya. Berarti J5 sama dengan 5 per 2 kalikan a nya lagi berapa? 200 plus suku ke n, kan ini udah diketahui suku kelima ya, ini sama dengan 300. Ini yang untuk udah diketahui SN nya ya, rumus ini ya, formula ini A plus SN, ketika SN nya udah diketahui ya, plus S5 maksudnya kan. Kalau ini kan belum diketahui nih ya, kalau kita mencari S5 ini belum diketahui, kita pakai cara ini. S5 sama dengan 5 per 2 kalikan 200 plus S5 ini berapa? 300 sama dengan 5 per 2 kalikan 500 sama dengan 5 kali 5 2500 dibagi 2 ya, artinya
ini aja, berarti 5 kali 5 2500 bagi 2 1250 sama ya. Jadi mau pakai cara formula ini hasilnya sama. Ini formula ini untuk yang ketika SE nya suku ke N, suku ke-5 nya dalam hal ini sudah diketahui. Kalau belum diketahui pakai formula ini ya. Oke, dicatat dulu ya, atau dipahami dulu. Nanti kita lanjut ke mengenai deret ukur ya. Dari deret hitung contoh udah ya.